Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya dan selalu semangat dalam belajar meskipun secara daring. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Baik itu dengan cara berolahraga di rumah, memakan makanan yang bernutrisi, dan jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar dari rumah. Tentunya hal ini untuk melindungi diri sendiri dan untuk melindungi orang lain ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, memahami bentuk persamaan garis lurus. Jadi, siswa diharapkan mampu memahami bentuk persamaan garis lurus. Anak-anakku, materi persamaan garis lurus ini merupakan materi yang cukup penting dalam matematika. Karena dengan kita mengenal konsep persamaan garis lurus ini, kita bisa menerapkan konsepnya dalam bidang yang lainnya. Misalnya, dalam bidang fisika, lalu dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan yang akan kita peroleh dengan kita mengeluarkan modal sekian, atau berapa keuntungan yang akan kita peroleh jika kita mengeluarkan modal yang lebih besar. Nah, semua ini bisa kita ketahui dengan kita memahami konsep persamaan garis lurus. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, Ibu ada kata-kata terlebih dahulu ya. Semoga kata-kata ini bisa menambah semangat kalian dalam belajar. Nah, untuk kata-katanya, kelemahan terbesar kamu adalah ketika kamu menyerah dan kekuatan terbesar kamu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Jadi anak-anakku, ketika kita melakukan suatu pekerjaan lalu kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh menyerah karena itu merupakan kelemahan yang ada pada diri kalian. Tetapi jika kita mengalami kegagalan, kita harus mencoba sekali lagi karena itu merupakan kekuatan yang ada pada diri kalian. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan, lalu kita tidak mencoba sekali lagi ketika gagal, bagaimana mau berhasil kan? Anak-anak, silahkan kalian amati jalan yang bergelombang berikut ini. Nah, pada saat kalian naik kendaraan, apakah kalian sering melewati jalan yang bergelombang? Seperti jalan yang mendatar, jalan yang naik, dan jalan yang turun. Pasti sering kan? Nah, jadi anak-anak, jalan yang bergelombang biasanya memiliki tingkat kemiringan yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga nyaman dan aman untuk dilewati kendaraan. Nah, selain jalan yang bergelombang, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang harus diperhitungkan tingkat kemiringannya. Misalnya, tangga yang berada pada gedung bertingkat sudah diperhitungkan dengan cermat dan teliti tingkat kemiringannya sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh manusia. Nah, pertama, kita harus mengetahui apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, jadi anak-anak, persamaan garis lurus merupakan persamaan aljabar yang mengandung satu atau dua variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan garis lurus ini yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Sekarang, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Apa hayo yang kalian amati? Ya, benar sekali. Dari gambar ini, kita peroleh ada dua buah persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 2X dan Y sama dengan negatif 3X. Kemudian, apalagi yang kalian temukan? Benar sekali. Jika kita perhatikan kedua garis ini, ternyata kedua garis ini saling memotong sumbu X dan sumbu Y di sebuah titik, yaitu di titik 0,0. Apalagi yang kita dapatkan dari gambar ini? Nah,
Dari kedua gambar ini, kita mendapatkan sebuah bentuk persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX. Nah, untuk contohnya, kan ini pada gambar 1 persamaannya Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X ini merupakan sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali gambar 3 dan 4 di samping ini. Lalu, kalian bandingkan dengan gambar 1 dan 2 yang tadi ya. Nah, apakah ada perbedaan dengan gambar 1 dan 2 yang tadi? Benar sekali, perbedaan pada persamaan garisnya. Untuk gambar 3 dan 4 ini, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4X dikurangi 5 dan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Perbedaan yang kita temukan dari gambar 3 dan 4 ini yaitu kedua garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y di 2 titik. Artinya gini, coba kalian perhatikan garis pada gambar 4. Garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ternyata memotong sumbu X di titik 2,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Selanjutnya, dari gambar 3 dan 4 ini, kita dapatkan sebuah bentuk persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Untuk contohnya, pada gambar 3, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4X dikurangi 5. Nah, Y sama dengan 4X dikurangi 5 ini merupakan sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, dari keempat gambar tadi, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari keempat gambar tadi yaitu ada 2 buah bentuk persamaan garis. Yang pertama, sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX. Dan yang kedua, sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah koefisien arah atau kemiringan dan C adalah konstanta. Nah, untuk contohnya, untuk sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX, contohnya Y sama dengan 2X, di mana 2 ini merupakan kemiringan. Lalu, untuk contoh dari sebuah garis yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, yaitu Y sama dengan 4X dikurangi 5, di mana 4 merupakan kemiringan dan negatif 5 merupakan konstanta atau C. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti mengenai materi yang kita bahas pada hari ini? Baik, pada pertemuan kali ini kita telah selesai membahas materi tentang persamaan garis lurus. Adapun kesimpulan untuk pertemuan hari ini yaitu yang pertama, pengertian persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus merupakan persamaan aljabar yang mengandung 1 atau 2 variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Lanjut, untuk kesimpulan yang kedua yaitu bentuk persamaan garis lurus ada 2. Yang pertama, sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX. Yang kedua, sebuah persamaan garis yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah koefisien arah atau kemiringan dan C adalah konstanta. Baik anak-anakku, untuk materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja ya. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Anak-anakku, kalian tetap semangat ya belajarnya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan Ibu ingatkan lagi, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.